Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita beri salam ke kanan kirinya, katakan engkau diberkati. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur untuk semua kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bersyukur Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Suka duka Dia ada selalu bersama dengan kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik, Allah yang memperhatikan, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami membawa hati kami pada sore hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap melawat setiap kami Bapa. Dan kami tahu Tuhan Engkau bertata di setiap pujian kami. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah sembah kami Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, yaitu Yesus namanya. Mari kita angkat suatu pujian. Bersama dengan kami Tuhan. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita sama-sama katakan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan mulia, teguhkan hati. Engkau Tuhan yang bertindak, Engkau yang bertindak, beri pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari saya undang bangkit berdiri, kembali katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yes, Tuhan. Benar Tuhan. Oh Jesus, teguhkan hati. Engkau yang bertindak Tuhan. Beri pertolongan. Anugerah-Mu besar. Mari kita satukan hati kita. Kita mau mengangkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yes Tuhan. Ya la 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 la. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang bertindak Tuhan, memberi pertolongan bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari sama-sama katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ya la 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 baya shikaya la lewati. Ya la 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 baya shikaya la 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 la. Yes Tuhan, Kau teguhkan hati kami Jesus, karena Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan bersamamu.
Yalabaya shikama yalabaya sikaya rabo. Yalabaya shikama yalabo. Yaramaya shikaya rabo. Anugerah-Mu besar Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang terus kami terima, kami kecap dan kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yalabaya shikama yalabo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita mau menyembah Dia. Kita katakan Tuhan, ini kami Bapa. Kami mau mengucap syukur. Kami mau katakan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Ya lama ya sikama ya lama. Thank you Jesus. Haleluya. Oh Jesus. Kami melewati semuanya Tuhan. Ku lewati semua berkenan dan mulia. Benar Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang kita angkat tangan kita yuk di hadapan Tuhan. Haleluya, Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua makanan dan yes Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami dan siap terus melawat kami.
Dan kami rasakan Tuhan hadirat-Mu ada di tengah kami. Kami mau siap Tuhan, kami membuka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya dan beriman kita berkata amin. Mari beri cosnya ya, katakan engkau luar biasa. Haleluya. Karena Dia baik, katakan di hadapan kemegahan-Mu Tuhan. Katakan Engkaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Hidup kita takkan sama, amin. Yes.
kita akan persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang terlunas dengan cepat. Kami menerima rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan pasti memberkati. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya. Mari saya undang bangkit berdiri kembali. Kita mau sambut firman Tuhan. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
katakan bersama, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh, Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang kami sembah pada sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, nama-Mu mulia, nama-Mu kudus. Kami memuliakan nama-Mu pada sore hari ini Bapa di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Agar di bumi ini ada kebenaran dinyatakan. Agar di bumi ini ada sukacita, damai sejahtera yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Bapa, kami mengucap syukur. Biar kami sekalian tetap terhubung dengan realita kerajaan surga. Hingga kami dapat menikmati, kami dapat merasakan bahwa semua keluarga anak-anak kami tidak ada yang kemiskinan karena ada di dalam kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, jangan sampai ada kepahitan di dalam hati kami. Bersihkan oleh Roh-Mu ya Bapa, agar kami layak untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Bapa, demikian juga janganlah membawa kami dalam pencobaan. Bapa, karena kami tidak mampu dicobai melebihi dari kekuatan kami. Pada saat kami dicobai, berikan kami jalan keluar supaya kami dapat menanggungnya. Bapa, lepaskan kami dari yang jahat, pikiran yang jahat, perasaan yang jahat, kuasa-kuasa jahat yang mengikat di dalam hidup kami. Melalui penyakit, apapun yang terjadi, Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biar damai sejahtera dari Bapa akan mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini marilah kiranya Engkau akan membuka roh pikiran kami, hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar Engkau yang berbicara dan Engkau sediakan menyampaikan kebenaran itu melalui apa yang kami baca. Engkau akan hidupkan oleh Roh-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita bersama mengatakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Shalom.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Pertama-tama tentunya saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan bonus kepada saya sehingga bisa berdiri sore hari ini tempat ini. Saya adalah generasinya Bapak almarhum Bapak Gideon Sakaria, generasi yang lalu yang bersama-sama ikut rapat, bersama-sama ke Korea waktu itu. Bersama makan bersama di Korea waktu itu. Dan kalau saya berdiri, aduh kemurahan Tuhan. Saya bisa bertemu dengan putranya yang hampir sama. Saya kaget waktu bertemu pertama itu. Saya pikir Pak Gideon kok masih ada. Kok tambah ganteng gitu begitu. Tanya, wah puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih kepada Pastor Joel yang sudah memberikan kesempatan untuk kami datang di tempat ini dan para pengurus gereja, para diaken dan keluarga, founder, almarhum yang keluarga semuanya yang ada pada sore ini. Gereja ini cantik ya. Sidang Jemaat Allah yang dulu saya kenal tuh gerejanya nggak ada seperti ini saudara. Cuman ada di Batu Tulis ya, itu agak sedikit agak beda. Karena itu gereja lama di Batu Tulis tuh. Yang melahirkan gereja di Bogor pertama kali. Yaitu di daerah Semboja dan kemudian sampai ke Lawang Seketeng dan sampai ke Surya Kencana dan saya ada di sana. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ini gereja saudara itu cantik, luar biasa. Dan semua sound system, semua perangkat, semua alat-alat ibadah semua bagus. Puji Tuhan, senang sekali. Jadi waktu saya masuk karena memang tempat itu sangat mempengaruhi saudara. Karena tempat itu kan kehadiran Tuhan. Allah hadir di tempat di mana dia ada. Jadi kalau mempersiapkan tempat yang paling baik, maka Tuhan tuh memberikan sukacita yang luar biasa. Saya paling senang itu mendesain gereja itu walaupun jelek tapi bersih. Waktu saya tinggalkan Surya Kencana, saya mulai di gubuk saudara. Atapnya itu dari seng. Dan itu pakai bambu. Itu gudang, jadi kami sulap. Setelah selesai bangun di Surya Kencana seluas 9.000 meter dan itu jumlah untuk kapasitas pengunjung 1.600. Kembali lagi saya ke gubuk. Ke gubuk itu karena rencana Tuhan ya. Tempat itu kosong, tidak ada gereja. Kami mulai bangun di situ. Saya bilang begini, Tuhan ini gubuk. Tapi paling tidak Pak Wali Kota kalau datang di sini nggak malu. Jadi walaupun gubuk di dalamnya disulap. Jadi ada karpet dan semua baik. Luar biasa. Dan para penatua katakan, Pak Sugiantono mau apa kalau ini sudah gereja tadi? Aku mau mimbar yang paling baik. Wah sekarang berangkat. Pergi ke Jakarta cari mimbar yang paling baik. Terus apa lagi? Saya mau perjamuan suci yang paling keren. Dia bilang, oh ya oke, bila perlu gelasnya pakai emas. Waduh, paling yang baik. Memang kita harus menyediakan untuk Tuhan yang terbaik. Maka nggak usah kita minta, Tuhan akan memberikan terbaik bagi kita. Itu memang sudah hukumnya seperti itu. Dan tema yang diberikan kepada saya sebenarnya ingin ngomong banyak di sini saudara. Tapi saya terbatas dengan waktu yang sudah diberikan. Jadi saya akan bicara firman Tuhan saja. Ya, banyak hal yang saya ingin ceritakan luar biasa. Banyak pengalaman dengan almarhum dulu. Kalau rapat bersama, ya udahlah banyak cerita di situ. Saya diberikan satu tema oleh Pastor Joel, hidup berkecukupan. Wah, luar biasa. Memang zaman ini tidak setelah kita mengalami COVID itu memang agak sedikit pelan-pelan ada pemulihan. Tapi setelah pemulihan ada juga goncangan. Sehingga kadang-kadang nggak stabil. Kalau saya di daerah sana, di Bogor, daerah kabupaten, terasa sekali saudara. Terasanya apa? Gudang-gudang ini biasanya stok barang itu habis gitu ya. Sekarang ini agak numpuk gitu. Apalagi saingan dengan online gitu ya. Wah itu jadi orang-orang itu dagangnya agak seret. Kalau sudah dagang seret, persembahannya juga seret. Kemudian perpulahnya juga seret saudara. Tapi anehnya kami hamba-hamba Tuhan ini gemuk-gemuk semuanya gitu ya. Luar biasa gitu. Dan bisa memberi gitu. Itulah Tuhan memelihara.
Jadi kita tidak perlu takut dengan kondisi yang berubah-ubah. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dan berkatnya selalu diberikan kepada anak-anaknya gitu. Tuhan tuh pemelihara baik. Puji Tuhan. Saya senang dengan hidup berkecukupan. Memang kita harus cukup. Dan tadi saya doa pakai pola doa Bapa kami. Di dalam pola doa Bapa kami tadi katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ya kan? Nah, kata secukupnya ini sangat menarik, saudara. Kata secukupnya itu berarti, apa ini ya? Berarti kata cukupnya di dalam bahasa yang aslinya Alkitab itu hari ini. Jadi istilahnya cukup hari ini. Tapi makan itu bukan berarti makan makanan seperti kita nasi. Waktu dulu bukan nasi, yang dimakan itu roti. Roti yang keras itu. Jadi yang dimaksud makanan pada hari ini bukannya makan roti saja, tapi juga roti hidup. Itu penting. Kita perlu makan roti biasa supaya tubuh kita kuat. Kuat secara jasmani, tapi perlu roti hidup. Siapa sih roti hidup itu? Bukan fana, bukan mana yang di padang belantara dulu bangsa Israel waktu berjalan. Tapi roti hidup itu adalah Yesus sendiri, saudara. Jadi kita perlu pagi-pagi itu jangan makan nasi dulu. Kita kasih makan roh kita dengan hal yang rohani gitu maksudnya. Kenyang secara rohani. Kalau kita kenyang secara rohani, apapun yang terjadi kita hadapi aja gitu. Tapi kalau rohaninya keropos, persoalan sedikit aja kita sudah kumat, saudara. Maksudnya kumat, udah marah-marah, udah kesel, udah ngaco, udahlah gitu. Jadi pagi itu Tuhan sudah mengajarkan, berikan kami pada hari ini secukupnya, makanan secukupnya. Itu makanan rohani dan jasmani. Kalau sudah rohani diberkati, jasmani ngikut sudah. Loh, yang desain kita kan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya kan Tuhan yang desain kita. Manusia itu didesain Tuhan, tahu kebutuhannya. Jadi nggak usah kita minta, dia tahu. Loh, saya punya anjing. Pagi-pagi sudah kasih makan. Dan saya kasih makan anjing saya itu bersih. Tempatnya mesti bersih. Kenapa? Supaya nggak penyakitan. Loh, anjing aja saya tahu. Apalagi Bapak di surga. Pasti tahu anaknya yang dikasih. Disediakan semuanya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Nah, dari tema tadi kita akan coba bersama-sama. Nah, ini saya agak... Apa sih landasan kebenaran dalam Alkitab tentang hidup berkecukupan? Nah, ini kita akan lihat bersama-sama. Saya coba ambil beberapa kebenaran yang ini. Ini saya pakai kata investasi. Itu tentang menabur. Jadi menabur saya gambarkan sebagai investasi. Investasi itu adalah merupakan sesuatu modal yang kita tanam supaya kita dapat hasil kan gitu ya. Saya mempunyai teman. Teman ini dari sejak saya mulai masuk di Bogor. Ini teman ini dia keluarganya sederhana, tapi anaknya 12 yang salah itu ya. Iya, sederhana, tapi orang dari seberang. Ini kerja bersama dengan saya. Kalau hari Natal sibuk sampai pagi bersama dengan saya. Kemudian masang-masang sound system dengan model baru juga dengan saya. Itu tahun 70-an, tahun 70-an. Kemudian dia bekerja di perusahaan keluarganya. Keluarganya punya perusahaan besar, terkenal sampai sekarang ini. Itu di pulau-pulau ada barangnya di situ pasti. Saudara kalau dengar kata Olimpik, ya pasti saudara kenal ya. Nah, ini keluarga. Dia bekerja di situ, tapi sebagai anggota keluarga bekerja. Dia punya gaji cukup besar. Tapi gaji itu tidak dihabiskan, dikumpulkan sebagian untuk kebutuhan hidupnya. Setelah puluhan tahun, itu kan banyak saudara. Kemudian diinvestkan, diberikan untuk perusahaan itu sebagai nanam saham di situ. Akhirnya setelah pensiun, wah dia sudah nggak usah kerja ya, dia dapat income dari perusahaan itu sendiri. Waktu ada perhitungan laba di dalam perusahaan itu dia dapat dan wah dia bisa jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana, cukup banyak. Karena dia berani nanam, dia berani nabur, dan hasil yang diperoleh itu tidak dihabiskan. Selain untuk kebutuhannya, dia juga nabur gitu loh. Itu luar biasa saudara.
Dan ini merupakan Paulus menuliskan ini juga mengajar kita. Barang siapa yang menabur dengan sukacita itu Tuhan akan memberkati. Luar biasa. Dan kemudian kita lihat berikutnya. Bagian yang kedua. Maafkan, ini saya pinjam punyanya istri saya, ini saya agak kagok. Biasanya saya pakai sendiri. Maafkan ya, pelan-pelan. Yang kedua, pelayanan kasih. Prinsip di dalam Alkitab itu selain kita harus memberi, invest itu kita mendapatkan. Tapi kalau sudah pelayanan kasih, ya kita memberi aja gitu kan. Kita tidak mengharapkan. Ini beda. Pelayanan kasih berisikan pemberian. Ini melimpahkan ucapan syukur. Merupakan ucapan syukur bagi kita semuanya. Kalau kita memberi, bukan berarti kita susah bagi anak-anak Tuhan. Kita memberi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pelayanan kasih yang berisikan pemberian, membangkitkan ucapan syukur pada Tuhan, ini merupakan wujud kasih yang benar. Kasih yang benar. Kalau kasih yang enggak benar, kadang-kadang, aduh nyesel ya, saya sudah kasih. Kalau dari kasih yang muncul di dalam hati kita, itu enggak ada sukacita. Nah, kasih yang mana gitu. Kalau kasih yang ada dalam diri kita enggak cukup, saudara. Semua manusia punya kasih. Sejak lahir itu sudah terima kasih dari orang tua. Ditanamkan kasih orang tua, jadi memiliki kasih. Tapi kasih itu hanya terbatas. Kasih yang sempurna adalah kasih yang sudah dinyatakan melalui Yesus sampai dia mati di atas kayu salib. Kasih itu berkorban. Allah memberikan contoh kasihnya yang begitu besar, memberikan anaknya bukan untuk menjadi raja, tapi mati. Berkorban untuk siapa? Untuk kita, saudara. Makanya salib itu adalah titik awal perubahan hidup manusia dari hidup yang berdosa menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dari yang nanti akan binasa, sekarang hidup kekal. Itu titiknya salib, saudara. Makanya kalau tidak ada salib, semua yang hidup pasti masuk neraka, saudara. Itu sebabnya salib itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai kita meninggalkan salib, jangan. Salib itu merupakan kesaktian, wah luar biasa. Kekuatan, kuasa yang dahsyat, yang merubah manusia dari maut kepada hidup. Wow, luar biasa. Makanya kalau ada perjamuan suci mesti datang. Karena perjamuan suci itu mengingatkan, menyatukan, memperbaharui supaya kita ingat salib Kristus. Yang isinya adalah kasih yang tidak ada ukurannya. Tingginya, panjangnya, lebarnya, dalamnya, luasnya. Kasih itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan harus memiliki kasih itu. Kasih itu harus ada di dalam hati. Kasih dalam hati dihidupi. Bukan dipelajari. Oh saya tahu Yesus mengasihi saya. Oh salib Kristus ada kuasa. Bukan dipelajari. Tapi dihidupi dalam hati kita. Dihidupi. Bagaimana caranya? Itu kata yang menghidupkan itu Roh Kudus. Roh yang menghidupkan di dalam hati kita. Kadang-kadang makanya tidak heran ya. Kadang-kadang kita ini suka ada yang bicara di dalam hati kita. Itu siapa yang bicara? Roh Kudus. Bicara apa? Mengingatkan tentang kasihnya. Satu saat gini, satu contoh aja ya. Saya pergi ke Timor Leste. Timor Leste itu masih ada lagi namanya, kalau di peta itu namanya Pulau Kambing. Tapi sebenarnya orang sana mengatakan itu Atauru, daerah Atauru. Itu dirintis oleh Ibu Gomes, Pak Gomes almarhum yang lalu. Saya datang ke sana. Kemudian ada beberapa gereja kami layani dan sampai ke ujung. Di sana ada orang yang keturunan dari Portugis. Gembala sidangnya dari Portugis. Mungkin besar dan orangnya seperti bapak yang di belakang. Yang di belakang sana. Sama. Saya ingat jadi Portugis. Waktu kami waktu datang sana di pinggir pantai kami tidur sama Ibu Gomes. Enak di pinggir pantai. Satu pulau kecil. Waduh. Dari jam 1 saya bangun di pasir. Tidur di pinggir pantai di pasir. Ada pohon gitu. Bangun jam 3 saudara. Enak bener tidur. Bangun. Pak Sugiantono, kita sudah mau mulai kebaktian. Oh ya bukan. Nah di sana gembala sidangnya orang keturunan Porto. Pakai dasi,
nggak pakai jas. Sedangkan saya dari Timor Leste pakai jas. Jas itu jas paling bagus buat saya. Itu dari penjahitnya bukan dari sini, penjahitnya dari Paris nggak salah itu. Saya dapat berkat itu. Pakai, saya senang, saya pakai aja. Ke pulau saya pakai, wah senang sekali. Waktu duduk dengan gembala sidang, Tuhan bicara supaya saya nengok gembala sidang. Tengok itu sebelah kamu, saya tengok. Dengan saya tengok, Tuhan ini ada-ada aja, saya bilang. Kenapa? Tuhan bicara, lihat itu dia pakai jas nggak katanya. Aduh, saya bilang, ini saya ngerti, Tuhan saya ngerti maksudnya Tuhan. Lalu saya ngomong gini, saya bilang, Pak, Bapak kalau cocok pakai jas saya pakai, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Maksud saya mudah-mudahan nggak cocok, karena ini lebih pendek. Begitu saya lepas, saya kasih, wah cocok. Waduh, di dalamnya tadi ada dasi, di dalamnya ada jepitnya saya beli di Korea, Pak Gideon. Udah saya lepasin aja. Oke. Waktu saya berikan, saya nggak merasa susah, saudara. Ada sukacita yang luar biasa. Kalau Tuhan bicara di dalam hati kita untuk memberi, beri. Apapun yang saudara sukain, apapun saudara senangi, itu beri aja. Itu baru pertama. Kedua, soal Kalimantan juga sama. Tuhan itu memang suka ngiri dengan saya itu. Benar nggak ngerti saya. Ke Kalimantan, saya punya jas dari Korea. Itu diberi oleh gembala sidang ngasih saya. Paling bagus, wah saya pakai. Wah enak sekali, potongan wah clear-nya juga warna biru. Saya suka yang biru. Wah pakai. Begitu ke satu gereja yang dulunya gereja itu masih rumah. Sekarang dibangun bagus juga. Tapi gembala sidang juga nggak pakai jas. Aduh, lagi-lagi Tuhan suruh lihat lagi. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi kali ini saya tidak tanya lagi, nggak. Langsung saya lepaskan jas saya taruh di kursinya. Dia waktu berjalan, saya taruh di kursinya. Kemudian sudah selesai kebaktian, dibiarin aja. Terus kemudian, Pastor, itu di kursi ada jas. Oh ya, coba aja pakai, cocok nggak? Begitu pakai, wah cocok nggak sayang, wah udah lepas aja. Saudara tahu, waktu saya pulang, waktu di Korea, waktu di Timor Leste, di rumah sudah ada sediakan 2 jas. Luar biasa. Dan untuk di Kalimantan, Tuhan nggak sediakan, tapi saya nggak tahu jas saya nggak habis. Lemari yang itu penuh dengan jas, nggak kekurangan. Orang yang memberi itu nggak akan pernah kekurangan, saudara. Nggak pernah kekurangan. Jangan takut. Yang saya bilang jangan takut itu kalau ada kasih Kristus. Kalau ada kasih nggak akan takut ya. Tapi kalau nggak ada kasih Kristus, hitung-hitungan. Makanya perlu kasih Kristus harus dihidupi di dalam hidup kita. Itu penting sekali. Itu tadi. Yang berikutnya kita akan coba lihat. Apa sih ajaran firman? Ini kesadaran diri. Waduh, kok ada kesadaran diri ya? Alkitab mengajarkan memang kita harus benar-benar ada kesadaran diri dalam diri kita. Kita harus mengakui kelebihan kamu akan mencukupkan. Nah itu sadar. Jadi kita harus sadar bahwa di dalam hidup kita ada lebihnya. Loh, saya berpikir ini saudara. Coba sekarang kita bayangkan. Ini layar ini cukup besar ya. Tuhan memberikan layar lebih besar yang ada di dalam diri kita. Berwarna 2 layar. Saudara sadar enggak? Nih. Luar biasa loh. Saudara tahu? Kemarin istri coba periksa kacamatanya kok agak buram. Ternyata matanya buram. Periksa, oh ada kotorannya di dalam. Perlu dibersihkan. Saudara tahu? Sekarang canggih ya, kedokteran canggih. Dibersihkan itu pakai laser. Saya tanya, dokter pakai laser enggak kebakar? Enggak, itu khusus untuk mata Pak. Itu sudah diukur, lasernya itu diukur untuk membersihkan. Ya bisa aja, teknologi kan luar biasa, orang pintar ya bisa aja kan. Ya memang bersih, tapi masalah harganya berapa? 2 mata 6 juta. Bayangkan, mahalnya itu loh saudara. Untuk membersihkan aja. Bagaimana kalau membuatnya? Masa kita punya mata aja gak mengucap syukur?
Baru kurang sedikit udah ngomel-ngomel. Mata itu sudah berharga. Itu baru mata loh saudara. Belum yang lain-lainnya. Coba hitung sendirilah. Hidup kita ini hitung sendiri. Makanya di dalam Alkitab katakan, Tuhan memberikan talenta. Talenta itu hidup. Satu itu berarti harga hidup kita semuanya itu. Kalau kita gunakan ada hasil. Gunakan apa? Kita kerja, kita memberi, apa saja itu kita lakukan. Itu ada hasilnya saudara. Yang males ya nggak akan dapat apa-apa. Ya orang Kristen yang males ya malu males walaupun gimana-gimana ya tetap aja nggak dapat apa-apa. Kita harus rajin memang, harus kerja memang. Karena Tuhan tuh memberikan kita lengkap, pengetahuan lengkap. Ya kita usah, pasti Tuhan buka jalan kalau kita mau kerja itu. Wah, luar biasa. Apa sih yang kita butuhkan sebenarnya saudara? Bayangkan. Walaupun kita punya 5 rumah lah gitu ya. Kita punya 5 rumah. Yang kita butuhkan 1 kamar. Ya kan? Bukan 5 kamar kan? Kecuali kalau anaknya 5 ya 5 kamar lah gitu. Tapi untuk kita sendiri 1 kamar. Kita butuh makan berapa sih? 1 hari cuma 3 piring. Katakan piring yang mentung-mentung gitu. Gak lebih. Ya kan? Apa yang kita butuhkan? Pakaian kita 10 lemari gitu ya. Yang kita butuhkan cuma 1 hari cuman ya 1 setel cukup. Ya kan? Oh kangen 3 setel lah gitu. Ya cukup 3 setel lemari. Saya paling suka ada di sana di Bogor ada seorang yang memang diberkati Tuhan juga. Setiap hari Natal itu semua pakaian-pakaian diturunin. Kami dari puluhan tahun ini pakaian kami cuma 1 lemari aja. Mesti turunin. Udah siapa yang perlu pakai aja. Ya kan? Kadang-kadang ada saya ketemu dengan satu keluarga. Itu pakaian dari zaman neneknya dulu masih ada. Buset. Aduh, enggak boleh nyimpen. Sampai ditumpuk-tumpuk di mana-mana. Aduh, banyak yang membutuhkan padahal ya. Tapi memang sih kadang-kadang sekarang ini agak beda dengan zaman dulu ya. Sekarang ini barang-barang itu luber. Dan pakaian-pakaian yang bagus-bagus itu murah-murah ada banyak. Jadi kadang-kadang orang-orang kalau terima bagian bekas itu ya. Tapi kalau bekas itu memang bekas branded gitu ya. Waduh, itu ya masih oke lah gitu ya. Ya kami berdua ini kalau ada bekas-bekas branded yang itu waktu ke Korea itu masih bagus-bagus. Ya kita ambil aja gitu ya. Masih layak-layak lah gitu kan. Layak. Ya, itu. Jadi kita perlu mengakui dalam diri kita ini ada kelebihan. Dan juga ada kekurangan gitu saudara. Harus kita akui. Jangan kita sok hebat. Kita ini masing-masing itu ada kekurangannya. Enggak ada yang sempurna manusia itu. Dan itu sebabnya kita harus bisa menerima satu dengan yang lain. Iya kan? Kita ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, dengan kekurangan itulah kita perlu belajar kepada setiap orang. Kalau kita belajar dengan orang yang pintar, kita bisa jadi pintar. Kalau kita belajar dengan orang yang kaya, kita bisa jadi kaya. Kenapa? Bagaimana sih kok bisa kaya? Kan gitu kan? Kalau kita belajar kepada orang yang istilahnya orang yang sembarangan ya kita jadi sembarangan. Pergaulan itu sangat-sangat mempengaruhi. Karena dalam pergaulan kita akan mendengar, kita juga akan memberikan. Jadi ada timbal baliknya. Sering bergaul kepada orang-orang yang memang diberkati, nah memang orang yang imannya kuat, kita bisa jadi kuat. Kalau kita bergaul dengan orang yang sudah malas ke gereja, jarang ke gereja, kecewa di gereja, bergaul sama mereka, katut saudara, kita ikut sama-sama, hilang. Saya sebagai seorang gembala juga, saya kalau ada orang yang gak setia, saya jaga itu jemaat itu, jangan sering-sering sama dia. Nanti ikut-ikutan. Ya, justru kalau memang perlu ke sana harus dikuatkan. Dikuatkan, diteguhkan, diajak lebih dekat kepada Tuhan. Jadi masing-masing kita harus bisa mengakui diri kita itu sebagaimana adanya. Supaya kita bisa menerima dan memberi kepada sesama kita. Kemudian, saya harap kurang apa lah begitu. Ya. Saya dapat ya. Yakobus mencatat
bahwa semua yang kita terima itu hanya dari Tuhan. Kalau kita terima dari Tuhan cuma-cuma, kita harus berikan kepada setiap orang dengan cuma-cuma. Ya kan? Kita terima dari Tuhan. Tuhan tuh memberikan tuh udahlah begitu aja. Kita harus bisa memberikan seperti itu. Apa saja yang kita dapatkan di dalam hidup ini. Nah sekarang sedikit lagi, sikap rela memberi adalah rahasia hidup berkecukupan. Ini saya buat. Nah apa saja sih di dalam hal ini? Alkitab mengajarkan kepada kita memberi semua yang ada yang dibutuhkan. Semua yang ada yang dibutuhkan. Semua yang ada yang dibutuhkan ya pada saat itu dibutuhkan apa gitu loh. Enggak semua milik kita diberikan bukan. Misalnya di gereja ini lagi membutuhkan kita mau beli kursi lipat misalnya. Itu kebutuhan kursi lipat. Ya itu yang kita pikirkan ya kita memberi dengan kursi lipat jadi. Apa yang ada kita berikan. Seperti janda ini. Janda ini memberikan apa yang ada di dalam dirinya. Nah ini kenapa? Nah, yang lainnya kan beri banyak. Janda ini memberikan sedikit, tapi Tuhan mengatakan dia memberi lebih banyak dari yang lainnya karena segenap hidupnya diberikan. Pertanyaannya, kenapa janda ini kok memberikan semuanya? Nah ini kan pertanyaannya. Sudah tahu? Janda ini beda dengan mereka yang datang. Mereka yang datang hanya ibadah rutinitas. Dia memberikan secara rutinitas ke gereja, berdoa, memberi, udah gitu aja. Tapi janda ini dia bukan hanya memberi. Waktu dia masuk, dia merasakan dia masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Dan dia ketemu Yesus yang dilihat Yesus. Bayangkan saudara. Kalau kita ketemu Yesus, Tuhan kita. Wah, udah segala-galanya saudara. Contohnya Paulus. Waktu ketemu Yesus, kepandaiannya, kekayaannya dianggap sampah. Dibanding dengan ketemu Yesus, lebih berharga dari semuanya. Di Bogor saat ini saya memberikan kepada firman Allah, saya ajarkan kepada jemaat. Kalau gereja jangan harap tangan Tuhan. Harus melihat wajah Tuhan. Waduh, wajah Tuhan nanti mencari Tuhan. Apa sih artinya ibadah? Ibadah itu mencari Tuhan. Mencari wajah Tuhan, itu artinya ibadah. Jadi kalau kita ibadah yang cari supaya saya jadi kaya, jangan di gereja. Pergi ke Gunung Kawi supaya kaya. Pergi ke tempat lain minta Tuhan berikan saya kekayaan dan hidup panjang, kan gitu kan. Gereja bukan. Gereja itu mencari Tuhan. Cari wajah Tuhan. Perempuan ini yang sederhana, kasih sedikit. Enggak peduli apa yang ada, walaupun saya enggak makan hari ini, saya pokoknya ketemu Tuhan, udah puas. Wah luar biasa saudara. Ini gambaran yang luar biasa. Dan ada catatan dari Tuhan Yesus. Catatan dari Tuhan Yesus itu mengatakan begini. Apa saja yang kau berikan walaupun air putih kepada orang karena muridnya Yesus. Maka Tuhan tidak akan lupakan dan berkati. Apalagi kalau Pastor Joel sekarang ini memberikan kesempatan saya untuk di mimbar ini. Pasti gereja diberkati saudara. Kenapa saya katakan? Puji Tuhan, terima kasih. Kenapa? Gereja di Surya Kencana itu diberkati bukan karena saya saudara, bukan. Orang-orang kalau dengar khotbah saya katanya ngantuk. Tapi orang gak pergi-pergi saudara, tambah banyak, aneh kan? Kenapa? Karena saya suka ngundang tamu-tamu. Dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia, dari Amerika, mana tamu-tamu diundang ke sana. Yang hebat, yang luar biasa, dipakai Tuhan, diberkati. Sekarang gereja yang baru, saya nggak bisa ngundang karena gerejanya kecil. Tapi anehnya, tamu-tamu datang saudara. Ini nanti tanggal 30 September dari Singapura mau datang, itu seorang yang punya karunia. Dan untuk bulan-bulan Agustus ini juga dari Korea akan datang. Saya nggak tahu kenapa ya. Ya karena saya ini tidak menolak dengan hamba Tuhan siapapun. Ada beberapa hamba Tuhan di sana, saya suruh khotbah. Ya. Kalau enggak, kapan dia bisa menyampaikan firman Allah gitu ya.
Dan saya diberkati gitu. Sebenarnya bukan khotbahnya yang berkati, hadirat Allahnya yang memberkati saudara. Hadirat Tuhan itu, atmosfer hadirat Tuhan itu yang membuat kita ini merinding, gitu, membuat kita ini diberkati, kita disegarkan gitu saudara. Makanya perlu menciptakan atmosfer dalam ibadah. Kami lagi mengajarkan tentang memulihkan ibadah gitu. Wah, itu sangat penting sekali. Aduh, jam 5. Sudah habis ya waktu saya ya. Saya akan lanjutkan satu lagi. Satu lagi. Memberi itu karena perintah Tuhan. Matius 19 ayat 21 di sana kan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, itu kepada anak muda. Kata sempurna itu dewasa. Nah, ternyata anak muda yang kaya ini gak dewasa. Gak dewasanya apa? Dia mau nerima tapi gak bisa memberi. Apalagi memberi banyak kepada Tuhan, gak bisa. Gak ngerti, dia gak ngerti. Orang yang dewasa itu gak selalu mengharapkan, dia selalu memberi. Maksudnya. Itu, dan selanjutnya saya akan ringkaskan di dalam bagian ini. Waktu saya sudah habis. Roh Kudus itu selalu berbicara dalam hati kita. Saya katakan, paling dalam, di dalam hati kita paling dalam. Dia itu tergantung dari respon kita, bagaimana respon kita. Tadi saya katakan sebagai satu contoh banyak hal di situ. Bukan hanya perkara kecil, tapi perkara-perkara yang besar. Tuhan itu juga bicara. Kadang-kadang kalau kita sudah lulus kelas yang ringan, Tuhan berikan kelas yang berat. Ini sebagai satu kesaksian, kemudian saya tidak akan lanjutkan, masih walaupun ada bahan, saya akan tutup. Ada beberapa hal tadi sudah sampaikan. Pada waktu membangun gereja Surya Kencana, itu membutuhkan dana yang cukup besar. Saya almarhum Pak Stefanus ngomong, Pak Suyantono, apa enggak salah itu bangun gereja sebesar itu? Pak, saya bukan bangun, tapi itu Tuhan yang bicara, saya bilang. Apa enggak pusing? Loh, saya enggak mau pusing Pak, karena itu gerejanya Tuhan, biar Tuhan yang pusing. Saya hanya kerja saja, saya bilang gitu. Kalau saya bangun, saya pusing, itu kan Tuhan yang mau, biar Tuhan yang pusing lah. Aku enggak mau pusing, saya bilang gitu. Memang benar saudara, itu seluas yang dibangun 9.000 meter. Yang ada 2 termin waktu waktu kita lemparkan kepada pemborong waktu itu ada pelaksana di tender, waktu di tender ada 2 termin. Ternyata bagian depan itu 3.000 meter, bagian belakang 6.000 meter. 3.000 meter di depan itu uang gereja terkuras habis. Sampai apa saja barang-barang emas dari almarhum dikasih lempengan emas ada beberapa habis. Tinggal 6.000 meter, 3.000 meter uang habis gereja. Tabungan habis. Waduh. Sedangkan waktu tender itu waktunya masih panjang. Lalu gimana? Kan janji. Janji di dalam tender kan janji harus sekian jadi selesai. Waduh gak bisa. Mana ini ya? Berdoa saudara, kita berdoa pada Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana, saya yakin tidak. Saya sudah, ya, ceritanya panjang, saya hanya singkat saja. Akhirnya, udah. Saya yakin ini bukan rencana saya, itu rencana Tuhan. Pasti Tuhan akan cukupkan semuanya. Pas saya duduk kebaktian, ada, kalau di sana kan waktu itu kan dia akan pada duduk depan, bukan di situ, di atas sama-sama saya. Itu waktu yang pertama yang di atas itu sudah selesai. Jadi kami pakai untuk kebaktian, kemudian pindah jemaat kebaktian yang sudah jadi di belakang dibongkar semuanya. Dasar Tuhan bicara lagi. Sugiantono, kamu suka dengan kendaraan itu? Mobil maksudnya. Wah suka sekali Tuhan, saya bilang suka sekali. Itu satu-satunya saya punya mobil berkat Tuhan yang enak dan sangat sempurna buat saya. Karena semua aksesorisnya itu dibungkus sama kulit asli. Waduh, enak sekali, empuk sekali mobil itu. Wah, dan untuk keluarga cocok. Terus kemudian, bagaimana kalau untuk saya? Enak aja itu. Saya bilang, Tuhan jangankan mobil. Kalau Tuhan mau saya berikan saya kepada Tuhan. Langsung saya pergi. Saya ngomong kepada diaken, Pak,
STNK saya keluarkan. Ini mobil gereja atau mobil saya? Pak Sugiantono, Bacaat itu mobil Pak Sugiantono atau gereja? Bacaat STNK itu nama saya. Ya punya Pak Sugiantono dong, bukan gereja. Saya mau kasih persembahan. Tunggu dulu, jangan lu. Itu kan kakinya Pak Sugiantono. Enggak, saya enggak peduli. Tuhan minta. Wah, kalau gitu tawarkan jangan murah-murah, yang tinggi katanya. Oh iya, wah saya senang. Karena apa? Kalau saya tawarkan tinggi kan nggak ada yang mau kan. Nah kalau nggak ada yang mau berarti kan yang balik lagi ke saya gitu kan. Nakal juga. Tawarkan saudara, yang tinggi. Langsung saya ambil katanya. Aduh, habis dah. Tapi puji Tuhan, hati saya lega dan senang, dan setelah itu ada persembahan yang diberikan. Ada 2 miliar, ada barang, ada skala, akhirnya dibangun selesai. Luar biasa. Sekali lagi, saya tutup dengan ini. Kalau kita ingin hidup berkecukupan, jangan segan kita itu memberi untuk Tuhan. Kalau Tuhan bicara kepada kita, jangan takut. Kalau tidak ada yang bicara, hati kita perlu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan berbicara dalam hati kita, pasti apapun kebutuhan yang Tuhan inginkan, kita bisa menjawab. Kalau tidak ada kasih Tuhan, aduh ke gereja pun atau melayani pun juga kadang berat. Karena yang kita berikan ke seluruhnya. Tubuh, jiwa, dan rohnya, roh kita persembahkan kepada Tuhan. Perlu ada Roh Kudus bicara dalam hati kita. Saya akhir sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan baik. Saya yakin Tuhan akan mencukupkan setiap anak-anaknya. Tuhan tidak inginkan anak-anaknya dalam kondisi kekurangan terus. Memang kita akan mengalami kekurangan, memang supaya kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya juga pernah kekurangan saudara. Saya pernah untuk memberi persembahan aja di dalam gereja gak bisa, pernah itu. Pernah, tapi saya katakan Tuhan, saya rindu ingin memberikan kepada Tuhan. Bukan saya minta, Tuhan kalau saya diberkati saya akan beri, bukan begitu. Saya rindu. Saya rindu untuk memberikan kepada Tuhan. Benar, Tuhan selalu sediakan. Orang yang merindukan, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Biar Roh Kudus akan senantiasa berbicara. Tuhan ingin membangun jemaatnya. Jemaat yang berkecukupan supaya menjadi saksi bagi dunia. Ini loh orang-orang percaya, orang yang diberkati Tuhan. Orang yang percaya bisa memberkati orang lain. Orang yang percaya tidak akan mempermalukan. Itu keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Tuhan punya keinginan, Tuhan punya rencana, bukan hanya kita saja. Rencana Tuhan sangat sempurna, penuh dengan damai sejahtera. Bukan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi sesuatu yang menyenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nanti song leader singer akan tolong memberikan pujian, nyanyian. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Amin. Haleluya. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu,
bersama-sama sejenak. Haleluya. Sebelum saya serahkan kembali kepada gembala sidang atau yang memimpin di dalam ibadah ini, mari kita berdoa sejenak kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan mau melawat kita. Tuhan mau menyelesaikan masalah-masalah kita. Haleluya. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau akan menata kehidupan kami kembali Bapa. Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Kami selalu ada di dalam posisi selalu kecukupan. Tuhan, karena kami di tempat yang tepat. Kami ada di dalam suasana yang tepat ya Bapa. Mari Tuhan, jamah seluruh sidang jemaat-Mu saat ini Bapa. Kami merindukan Bapa mereka yang kekurangan, mereka yang berkelebihan, mereka yang sungguh-sungguh ada di dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun Bapa. Kami yakin sore hari ini Tuhan akan menyelesaikannya. Kau menjamah dan Kau memberkati dan Kau Tuhan yang membawa di dalam pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan untuk menolong. Engkau Tuhan, Tuhan yang tidak tinggal diam. Engkau Tuhan yang selalu bertindak. Engkau selalu memperhatikan, selalu Tuhan memberikan harapan-harapan, bukan harapan yang kosong, tapi harapan-harapan yang pasti ya Bapa. Janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Kalau pada sore hari ini sekali lagi, kalau ada satu kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupan saudara, entah itu kesehatan, entah itu hubungan kepada sesama yang mengalami kesulitan apapun, saudara bisa tumpahkan tangan di dada saudara. Maksud saya, saudara menunjukkan di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu ingin melakukan sesuatu yang ada tindakan. Bukan hanya diam-diam, tapi saudara waktu bertindak di hadapan Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu. Tidak perlu maju ke depan, tidak perlu di tempat saudara. Karena Tuhan ada di depan saudara. Tuhan ada di atas saudara. Tuhan ada di samping dan di belakang saudara. Tuhan mengurung kita semuanya. Apa yang saudara perlukan, sudah nyatakan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit juga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, Tuhan mau melakukan sesuatu. Haleluya, otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan itu berikan. Ada satu kebenaran yang mengatakan, orang yang percaya, dia akan menumpangkan tangan di atasnya, maka dia menjadi sembuh. Oleh sebab itu saudara berani mengangkat tangan dan tumpangkan tangan di bagian-bagian yang saudara butuhkan. Maka Tuhan akan melakukan sesuai dengan firman-Nya. Haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Lakukan semua dengan yakin. Haleluya, Tuhan ada di antara saudara. Tuhan tidak jauh dari kita. Dia ada, Dia hadir pada sore hari ini. Haleluya, Tuhan di dalam nama-Mu. Engkau melakukan di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan. Haleluya, ada keperluan. Engkau Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, kebesaran-Mu. Masalah itu dapat diselesaikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Bapa yang luar biasa. Tuhan, biarlah Tuhan Kau akan terus penuhi kami dengan roh-Mu. Bapa, di saat kami doa pribadi, doa bersama, doa di dalam ibadah, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Karena itu memberikan kekuatan yang baru, akan memberikan semangat yang baru, meneguhkan iman kami yang semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kita pujikan nyanyian ini sekali lagi, haleluya. Dan selanjutnya serahkan kepada pemimpin ibadah, kepada gembala sidang. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami selalu Tuhan berharap dan penuh hanya kepada Engkau, karena Engkau adalah andalan kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan kami bersyukur Tuhan karena memiliki Allah seperti Engkau hidup di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau, dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang terus mengalir deras di dalam setiap kehidupan kami. Biarkan kami juga boleh Tuhan melakukan yang terbaik dan memberi yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan kita akan melihat pengumuman sepekan dan dilanjutkan dengan ada spesial dari Harnas Sekolah Minggu yang pada hari ini diadakan. Selamat menyaksikan. Selamat datang di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Sugiantono. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul 7 malam. Komsel CYM setiap hari Selasa pukul 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Ibadah diadakan sebanyak 3 sesi setiap minggunya. Ibadah raya ke-1 pukul 7 pagi, ibadah raya ke-2 pukul 9 pagi, dan ibadah raya ke-3 pukul 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Sudah diberkati hari ini. Selamat buat anak-anak sekolah minggu. Ini adalah Harna sekolah minggu. Mereka punya tema generation to generation. Kita percaya dari anak-anak sekolah minggu akan muncul pemimpin-pemimpin besar bagi gereja Tuhan, bagi bangsa kita. Dan kita percaya keluarga juga boleh dibanggakan ketika kita punya anak-anak yang ataupun cucu-cucu yang boleh melayani Tuhan lebih giat lagi. Haleluya. Sekali lagi terima kasih buat Om Tante yang sudah menyampaikan. Om Sugi luar biasa ya. Saya kagum sama beliau ketika gereja-gereja belum punya gereja yang besar, khususnya GSCA di Bogor ya. Kalau saudara lewat Surya Kencana ada GSCA di sebelah kiri. Habis dekat pasar sebelum hotel Owan On ya 101 ya Owan On. Kalau kita percaya itu ada banyak berkat buat kita semuanya. Ketika kita lihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Terima kasih buat hambanya yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Om Sugi yang sudah menyampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara jangan lupa minggu depan kita ada perjamuan kudus. Saya mengundang untuk Bapak Ibu semuanya untuk hadir dan bersama-sama untuk kita rayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya, suka-sukamu Tuhan. Kasih salam kiri dan kanan kalau saudara tadi belum salaman. Selamat datang juga buat keluarga Yeti dan suami yang sudah hadir. Shalom, kalau belum ada tempat, saudara boleh salam, kasih salam dengan kiri kanan. Welcome untuk bisa datang kembali untuk minggu berikutnya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama arahkan tangan kita buat Bapak Ibu Pak Sugiantono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati beliau, pialanya penuh melimpah, penggembalaannya, keluarganya, sebagai seorang suami, sebagai seorang opa, bagi seorang gembala sidang. Tuhan pakai beliau lebih heran lagi. Seturut dalam rencana Tuhan, 76 tahun Tuhan berikan usia beliau. Dan sampai hari ini beliau tidak pernah berhenti untuk terus bisa melayani. Dan kiranya Tuhan terus pakai beliau lebih heran lagi. Kesaksian-kesaksian hidupnya menjadi inspirasi bagi kami semuanya. Bahwa kami percaya dengan mengandalkan Tuhan, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan memiliki kasih yang daripada Tuhan, percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Apa saja yang kau inginkan, apa saja yang kau mau, sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati beliau yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih heran lagi seturut dalam rencana Tuhan yang indah.
Bapak terima kasih buat bangsa negara kami. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, kiranya terus diberkati Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan memberkati. Dan kiranya tangan kasih Tuhan menyertai buat semua pemimpin-pemimpin negara kami, mampu memimpin negara kami dengan baik dan benar. Bapak kami juga berdoa Tuhan, penata layan Tuhan yang sudah melaksanakan ibadah kami dari pagi hingga sampai sore hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Apa yang sedang mereka lakukan diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Urapi mereka semua Tuhan, sehingga apapun yang sedang mereka lakukan Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih buat jemaat Tuhan yang hari ini tidak bisa hadir, mereka yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang takut Tuhan berikan keberanian. Mereka yang bimbang Tuhan berikan ketetapan hati-Mu. Kami percaya kembalikan kami minggu depan untuk kami boleh beribadah kembali bersama, melaksanakan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Berkati apa yang akan kami lakukan nanti. Berkati semuanya Tuhan, umat-umat-Mu, sehingga kami boleh dikumpulkan, kami boleh dimenangkan, dan kami boleh dimerdekakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam perjalanan kami. Dan apapun yang sudah kami terima hari ini, berkat firman-Mu akan berdampak di rumah tangga kami, berdampak di dalam pekerjaan kami, berdampak di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, marilah angkatlah kedua tanganmu. Kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, yang menyinari wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta manifestasi Roh Kudus yang telah menjadi penghibur, penolong, pembimbing dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya. Engkau dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Keluar masukmu mengalami curang berkat-berkat Tuhan. Rumah tanggamu, bisnis usaha dan pekerjaanmu, studi kuliah dan sekolahmu, baik di dalam kesehatanmu dan juga di dalam pelayan-pelayananmu. Tuhan akan menempatkan engkau seperti pohon di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah-buahnya pada musimnya. Apa saja jemaat Gestia Cendrawasih kerjakan dan lakukan, dibuatnya berhasil. Mari terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pengiringan penyertaannya mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu hanya selamanya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.